Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dimanapun saudara berada, Shalom, selamat pagi dan selamat jumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 20 Januari 2022. Bacaan renungan kita pagi ini dari Yesaya 61 ayat 1-9. Sebelum kita membaca dan merenungkan, kita berdoa mohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa kami dalam surga. Sungguh luar biasa pemeliharaanmu buat kami hingga hari ini. Kami bersyukur karena tak berkesudahan kasih setiamu, tak habis-habisnya rahmatmu selalu baru tiap pagi. Itulah yang kami rasakan Tuhan. Dan saat ini kembali kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti kuasa firman-Mu itu di dalam menghadapi pergumulan kehidupan di hari-hari yang akan datang. Inilah kami Tuhan yang datang bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan dari Yesaya 61 ayat 1-9 berikut. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberikan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta gantikan kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Amin. Tema renungan pagi ini yaitu berita sukacita, dalam bahasa Toraja kareba kaparanuan. Seorang yang diberi tugas untuk menyampaikan pesan atau berita kepada orang lain harus menyampaikannya tepat seperti yang disampaikan kepadanya, tanpa mengurangi atau menambahkan isi beritanya. Dalam perikop pembacaan ini, Yesaya sebagai utusan Allah menyampaikan berita sukacita kepada Israel, umat kepunyaan Allah. Sebagai umat yang telah dibelenggu dan mengalami penderitaan dalam pembuangan, tentunya mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan, tidak hanya secara jasmani tetapi juga rohani. Mereka kehilangan semangat. Yesaya yang menyadari tugas dan panggilannya sebagai utusan Allah menyampaikan berita sukacita bahwa Allah yang setia menuntun dan memelihara mereka.
akan melepaskan mereka dari belenggu di pembuangan. Tidak hanya melepaskan tetapi juga memulihkan. Mendengar hal ini tentunya membuat umat bersorak, bahkan membangkitkan semangat yang dulu telah pudar. Sesungguhnya setiap kita yang telah dipulihkan dan ditebus memiliki tugas yang sama seperti Nabi Yesaya. Kita diutus untuk menyampaikan berita sukacita bagi mereka yang menderita dan bagi mereka yang kehilangan pengharapan. Berita sukacita tidak hanya lewat ucapan keprihatinan kita, tetapi juga lewat peduli kasih sebagai wujud bahwa mereka tidak sendiri. Dalam Yesaya 42 ayat 3, bulu yang terkulai tak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Demikianlah berita sukacita dari Tuhan, yang akan menjadi penyemangat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur terima kasih Tuhan. Firman-Mu telah mengajarkan kami bagaimana bertanggung jawab dalam menyampaikan berita sukacita atas kebaikan Tuhan kepada orang lain, kepada banyak orang, bahwa Allah selalu setia menuntun, memelihara, dan menghibur umat-Nya dalam kondisi dan keadaan apapun. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan Maha Hadir, Bapa di surga, utuslah kami, bahwa kami sebagai umat pilihan-Mu percaya dan bertanggung jawab menyampaikan berita sukacita keselamatan bagi banyak orang yang belum mengenal Engkau, dan banyak orang yang menderita karena nama-Mu. Berdoa buat saudara-saudara kami yang mengalami diskriminasi seperti yang terjadi di banyak tempat di negeri ini. Tolong mereka Tuhan, agar mereka bebas melakukan ibadah kepada-Mu. Berdoa buat pemerintah kami, agar dapat mengatasi masalah ini. Berdoa agar pandemi segera berlalu. Berdoa buat keluarga-keluarga jemaat Tangerang, agar berkati Tuhan dalam segala aktivitasnya. Berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit saat ini. Kami berdoa, lawatlah mereka, jamah mereka, berkati mereka, sehingga mereka boleh pulih seperti sedia kala. Terima kasih Bapa di surga. Inilah kami yang berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.